Momen Dokter Richard Lee di borgol guys. Di borgol. Wartawan sampai kaget ditutupin sama polisi. Promosi perawatan berbasis DNA salmon yang dibarengi temuan jarum pada produk terkait. Ya, di sini langsung disaksikan oleh si pelapor ya, yaitu dokter detektif ya. Ucapan dari tersangka DRL akhirnya mendapatkan jawaban. Halo guys, sebelum kita melanjutkan video ini, aku pengen ngenarin dari brand Purbasari. Ini adalah body scrub. Biasanya ini dipakai ketika kalian sedang mandi teman-teman. Fungsi dari brand ini adalah mengangkat sel kulit mati kalian. Ketika kalian mandi akan lebih lembut dan terasa lebih halus di kulit tangan kalian atau badan kalian ya. Karena ini bisa disekrapkan semua area kecuali wajah. Apalagi sekarang Purbasari menyediakan banyak varian, ada 11 varian. Ini varian yang pink ini aku beli soalnya comel banget teman-teman ya. Teman-teman yang pengen beli brand ini, teman-teman bisa langsung aja cek tag di bawah video ini atau di deskripsi ya. Hari ini kita bakal membahas soal kasus Dr. Richard Lee, yang dimana Dr. Richard Lee itu sampai di borgol teman-teman. Kira-kira laporan apa aja yang dilakukan oleh dokter detektif? Sebelumnya kita udah banyak banget ngebahas dokter detektif dan Dr. Richard, dan ya inilah endingnya, ternyata Dr. Richard sampai di borgol dan ditutupin baju. Kok bisa kayak gitu? Ini banyak banget yang jadi bahan perdebatan netizen. Apakah Dr. Richard Lee ngebayar sampai bisa borgol ditutupin? Biasanya borgol selalu ditampilin ya. Yuk, kita lihat videonya seperti apa. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys, diklik dulu tombol subscribe-nya. Kita bakal membahas semua kasus yang sedang viral di channel ini. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Nah, ini dia videonya. Momen Dr. Richard Lee di borgol guys. Di borgol. Wartawan sampai kaget ditutupin sama polisi. Di bulan puasa di dalam tahanan dok. Dok, bulan puasa dalam tahanan dok. Bersama dok. Dok di borgol dok. Iya pak. Misi. Mohon maaf. Dok, gimana dok? Sewa nggak dok? Misi lu. Pesanda. DRL selama ini edukasi skincare loh. Nggak mungkin banget kalau skincare dia ada masalah. Nah, biar kita nggak ngira-ngira atau nggak nuduh ada masalah atau tidaknya, kita pahamin dulu nih laporan apa dari dokter detektif sehingga bisa membuat seorang dokter Richard yang paham banget soal skincare mengedukasi kita sampai di borgol. Dan yang aku tahu di sini ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ya. Untuk pasal-pasalnya teman-teman bisa lihat sendiri, banyak banget pasal-pasalnya. Dan ini poinnya adalah ini terkait pelanggaran dalam pelanggaran layanan kesehatan, produk kesehatan atau praktik yang tidak sesuai ketentuan. Misalnya produk atau treatment kecantikan yang diduga tidak memenuhi standar, tidak steril atau klaim tidak sesuai. Ini dapat menyebabkan penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 5 miliar teman-teman. Nah, kalau kita bedah lagi ya, emang dulu Dr. Richard pernah bermasalah soal steril itu di treatment yang ini ya, DNA salmon teman-teman kalau ingat. Nah, kita lihat dulu yang ini, mungkin teman-teman biar flashback sedikit ya. Ini dia produk yang Inilah ditarik salah satu Bepom. kasus lain yang menempatkan Richard Lee kembali dalam sorotan publik. Promosi perawatan berbasis DNA salmon yang dibarengi temuan jarum pada produk terkait. Dalam berbagai konten, DNA salmon dipromosikan sebagai teknologi regenerasi kulit dengan klaim perbaikan jaringan dan efek anti-aging yang signifikan. Ya, ini dia teman-teman ya yang bermasalah soalnya ada jarum. Takutnya ya namanya konsumen ya, kita nggak bisa mengontrol mereka. Ketika produk ini dipakai berulang kali karena sayang pakai lagi. Nah, ini bisa dapat merusak kesehatan gitu. Jadi bisa tidak steril dan ini harus dipantau oleh dokter langsung. Tidak bisa asal diserahkan ke pasiennya, konsumennya gitu. Itu nggak bisa. Jadi Bepom menarik produk ini karena ini bisa disalahgunakan, bisa berbahaya juga gitu. Oke. Terus kita bahas lagi poin yang kedua deh. Ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Ini mengatur pelaku usaha yang memberi informasi tidak benar, menyesatkan atau tidak jujur tentang barang atau jasa. Misalnya, klaim manfaat produk kecantikan yang berlebihan, kandungan yang tidak sesuai, atau tidak transparan. Dan ini bakal terkena penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak
miliar teman-teman. Kalau kita tarik mundur lagi, emang Dr. Richard Lee pernah ada kasus di mana soal tomat putih. Nah, kita lihat dulu videonya tomat putih. Jadi di produk ini tidak pernah ada kandungan white tomato. Betul ya dokter? Silakan. Ya, ini dia barangnya. Ya, itu dia yang dibongkar oleh dokter detektif. Ketika brand tersebut, kayak contohnya nih, mengandung apa ini ya? Bunga sakura gitu kan. Ada bunga sakuranya soalnya ini. Ternyata pas dicari tahu gak ada kandungan bunga sakuranya, tapi dijual harga yang cukup mahal banget. Ya itu dapat merugikan konsumen ya. Kalian udah berharap, wah ketika aku beli produk ini aku menemukan kembang sakura nih dalam sini aromanya atau manfaatnya gitu dari tomat tadi, ternyata tidak ada gitu. Oh ya ini ada, soalnya ini ada ya, ini aromanya bener guys. Jadi teman-teman bisa langsung aja beli di bawah sini ya gitu. Dan yang jadi bahan menarik juga sama netizen adalah soal tangan dia di borgol teman-teman. Ini dia, kok bisa seorang yang diduga sekarang udah menjadi tersangka ya dan naik ya kasusnya, kok bisa diborgol terus ditutupin baju. Bahkan tadi ada momen dimana polisi bantu nutupin borgolnya pakai baju dia ya. Itu dia. Nah, netizen langsung mengeluarkan statement yang cukup pedas ya. Ini opini dari netizen. Kalian nggak ngerti sih, buat nutupin tangan di borgol itu bayarannya mahal banget. Nah, ini setelah aku cari tahu, prosedur standar polisian Indonesia saat menahan tersangka, tangan diborgol di depan badan bukan di belakang seperti napidana berat untuk alasan keamanan dan kenyamanan selama penggiringan. Tapi tersangka boleh menutup atau menyembunyikan borgol dengan baju atau tangan sendiri jika mereka mau. Ini bukan dilarang. Polisi tidak wajib memaksa menampilkannya terbuka lebar, apalagi jika tersangka berusaha menjaga privasi atau malu. Nah, kalau kita lihat alasan Dr. Richard Lee di sini menutup ya kemungkinan besar itu karena malu ya. Jadi dia berusaha nutupin pakai bajunya dan pihak polisi berhak membantu buat menutupi privasinya gitu ya, karena dia bukan pidana yang berat. Dan kita lihat juga ini ada momen istri Dr. Richard Lee datengin rumah tahanan ya dari Dr. Richard. Dan apakah komentar dia? Gimana tanggapannya Ki? Ini dokter Kelihatan sedih ya. Sorry. Gimana Ki? Tanggapannya? Sorry ya. Ada doa apa Ci? Gimana Ci? Maaf ya Bang. Doanya apa Ci? Sorry ya Bang. Udah selesai. Sorry. Masalahnya gimana Ci? Maaf ya. Dok, tapi saya ya dok ya. Oh. Ya, jadi istri Dr. Richard Lee no comment, bahkan gak ada statement. Dia kelihatan kayak ya sedih lah, normal lah ya sedih karena suaminya sendiri guys. Kalau nggak sedih ini dipertanyakan. Dan kira-kira kenapa sih Dr. Richard Lee itu sampai diborgol ya, sampai ditarik-tarik pihak berwajib? Ternyata setelah aku cari tahu, mangkir panggilan pemeriksaan tambahan pada tanggal 3 Maret 2026 tanpa alasan jelas, malah live di TikTok hari itu. Nah, Dr. Richard malah ada di live. Udah waktunya pemanggilan, berarti nggak kooperatif dong, seperti itu. Terus ada lagi mangkir wajib lapor pada tanggal 23 Februari 2026 dan 5 Maret 2026. Ya, ini dia yang menyebabkan akhirnya Dr. Richard Lee ditahan dan ditarik tangannya sampai diborgol karena dia mangkir dari pemeriksaan dan wajib lapornya. Itu dia. Nah, awalnya sebenarnya mungkin teman-teman tahu ya, bulan Februari ia sempat tidak ditahan dan hanya wajib lapor. Tapi perilaku mangkir ini membuat penyidik memutuskan menahan untuk mencegah hambatan lebih lanjut. Ya, gara-gara mangkir guys. Oh ya, Dr. Richard juga sempat melaporkan Doktif ya, kalau nggak salah soal pencemaran nama baik pasal 27A UU ITE, dan kasus ini masih terus berjalan. Ya, jadi saling melapor sih. Aku nggak tahu nanti Doktif apakah bisa jadi kayak Dr. Richard Lee juga atau tidak soal pencemaran nama baik ini. Repot emang ya. Setelah aku cari tahu, ternyata dia ada podcast yang sedang terbaru dan dia curhat. Dia ngerasa dia difitnah. Kita dengerin statement dia. Curhat, Dr. Richard difitnah orang, mengancam bisnis. Karena beban saya bukan cuma diri saya, Pak Ustadz. Saya punya ribuan karyawan, Pak Ustadz, yang saya sayang sekali dengan
mereka Pak Ustadz. Kalau kamu fitnah saya, jelek nggak apa-apa bagi saya Pak Ustadz. Tapi kan kalau misalnya fitnah ini ngefek ke istri saya, ke karyawan-karyawan saya Pak Ustadz, ini kan juga jadi, apa ya saya bilangnya Pak Ustadz ya, jadi tempat makan mereka juga. Ini yang buat saya sangat berat sekali Pak Ustadz. Dan memang nggak semudah itu Pak Ustadz. Untuk melewati ini Pak Ustadz. Jadi memang namanya ujian dok ya. Namanya ujian itu, nggak usah kita bicara masalah, ini kan gini. Saya subhanallah pernah dudukin anak-anak saya. Lalu saya bilang sama mereka, sekarang kalian sekolah, kalian kuliah. Sekarang yang kalian pelajari ini teori. Dalam kehidupan kita manusia ini, kita akan ada ujian dalam bentuk praktek. Ujian dalam bentuk praktek. Kalau sekarang kita dalam bentuk teori belajar, misal contoh kita belajar secara teori, ada masalah sabar, ada nikmat kita bersyukur. Iya, teorinya mudah. Teorinya. Tapi nanti Allah akan datangkan dalam bentuk ujian lagi, tapi ujian praktek lapangan. Benar nggak kamu paham selama ini materi sabar itu? Benar nggak kamu pahami selama ini materi syukur itu? Benar nggak kamu pahami selama ini bakti orang tua itu seperti apa? Dan seterusnya itu akan ada nanti prakteknya. Ujian itu misalnya orang tua kita minta sesuatu mungkin di luar kemampuan kita. Tapi mereka membutuhkan itu. Allah mau lihat secara praktek. Kamu mau nggak? Karena kalau kamu mau saya akan bantu. Yang penting kamu mau nggak praktekin teori itu. Sampai kapan Pak Ustadz? Akan ada waktunya. Setiap sesuatu sudah ada startnya, ada finish. Pasti. Sekarang sederhana. Dokter lapar. Bukankah ada start dan finish? Memang ada jangka pendek. Tapi ada juga yang jangka panjang. Ada juga orang sakit nih, terus ke dokter kasih obat ini ya, dosisnya 3 hari, dosisnya 1 minggu. Tak ada proses, tapi tetap akan ada saatnya. Kita pernah sakit, kita sembuh. Kita berapa kali menghadapi segala macam ujian, kita bisa laluin. Sama, itu akan ada prosesnya. Yang penting begini dong, yang penting itu kalau kita benar, kita tetap sabar. Pak, Allah akan datangkan, nanti saya akan datangkan contoh-contohnya ya. Kalau kita salah pun, kita jadikan momentum untuk muhasabah, introspeksi diri. Dari 2 sisi kita diuntungkan kok dengan ujian itu. Kalau kita benar, yakin Allah sedang menjanjikan sesuatu yang besar sesudah itu. Karena Allah ingin angkat derajatnya kan. Allah uji sekarang. Melalui inilah kamu akan begini dan begitu. Nah, kalau lagi ada ujian seperti itu. Kalau kita benar, kalau kita salah, kita kesempatan introspeksi diri. Kadang-kadang ada hal-hal yang mungkin kita selalu anggap remeh. Nanti aja deh, nanti. Tapi dengan ujian kita langsung spontan mau menggantinya, mau mengubahnya dari karakter, dari segala macam. Itu bisa. Jadi dari 2 sisi kita diuntungkan sebenarnya. Ya itu dari podcastnya Dr. Richard, dia merasa difitnah, tapi kita nggak tahu itu arahnya ke siapa, apakah duganya ke doktif gitu, dan itu mengancam bisnis dia. Tapi kalau emang dia difitnah, harusnya dia bisa membuktikan kalau apa yang disampaikan oleh si pelapor itu nggak benar. Cuma mungkin ya Dr. Richard juga kayaknya mungkin udah kehabisan cara buat membuktikannya ya. Akhirnya dia sekarang masuk laporan dari seseorang. Nah, kita lihat juga di sini ada momen doktif, lihat langsung Dr. Richard ditahan dan diborgol langsung hari ini. Ya, di sini langsung disaksikan oleh si pelapor ya, yaitu dokter detektif ya. Kita lihat ekspresi dari dokter detektif, guys. Ya, tersenyum ya. Oh. Dokter mengawal juga untuk pemeriksaan. Kita lihat dari statement doktif kenapa dia melaporkan sosok Dr. Richard ini. Tapi hari ini rasanya seperti plong banget masyarakat Indonesia yang selama ini menjadi korban dari segala kebohongan, segala tipu daya. Ucapan dari tersangka DRL akhirnya mendapatkan jawaban. Apresiasi terhadap Polda Metro Jaya yang doktif yakin ini suatu gebrakan yang sangat luar biasa. Dengan tekanan yang doktif tahu, Polda Metro Jaya sangat hebat, merah putih tegak lurus. Dari awal doktif yakin Polda Metro Jaya tidak mampu untuk disiram oleh pihak manapun. Ya, jadi di sini doktif juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang selalu mengawal kasus ini. Meskipun kadang-kadang dokter drop ya, down. Dokter manusia biasa, tempatnya salah, tempatnya hilaf. Kadang-kadang dokter juga mengucapkan kata-kata yang mungkin kasar ke masyarakat Indonesia, para buzzer-buzzer, dokter mohon maaf, buzzer-buzzer tersangka DRL. Tapi dokter kali ini mohon sadarlah kalian, ya. Sadarlah, menjadi buzzer itu adalah rezeki yang haram, ya. Kalian buka mata dan hati kalian. Begitu banyak korban masyarakat Indonesia, ratusan miliar yang sudah diambil, ya, dan dia wajib untuk mempertanggungjawabkan itu. Begitu banyak korban masyarakat Indonesia, ratusan miliar yang sudah diambil, ya, dan dia wajib untuk mempertanggungjawabkan itu, ya.
Jadi untuk tersangka DRL, Dotif yakin kamu nggak boleh pegang handphone ya di dalam, tapi mungkin nanti ada yang bilang kepada istrinya saudara DRE, tolong nasihati suami Anda, jangan lagi membuat konten-konten yang menyudutkan Dotif. Bahkan dia bilang bahwa tidak pernah memberikan uang damai, itu semua bohong ya. Jadi DRL, Dotif tadi juga menanyakan kamu nggak bisa berbicara di depan jurnalis, padahal itu yang kita tunggu semua ya. Jadi alhamdulillah, terima kasih. Insya Allah besok Dotif akan syukuran. Dotif juga akan bawa teman-teman juga buat kita buka bersama ya. Tadi kan udah dihubungin, kita buka bersama. Insya Allah besok kita syukuran bersama juga dengan teman-teman tunanetra, teman-teman panti asuhan yang sebenarnya Dotif nggak pengen show off, tapi mungkin kalau buka puasa bersama teman-teman mungkin Dotif akan tampilkan. Tapi kalau bersama dengan teman-teman tunanetra enggak. Karena sebenarnya Dotif bingung ya, ini senang tapi ada sedihnya. Sedih kenapa? Ya bagaimanapun juga seorang DRL itu kan seorang dokter ya. Tapi dibilangi pelan-pelan dari 3 tahun yang lalu Dotif melaporkan ke ID, tidak ada teguran sama sekali. Kalaupun sudah disidang, mengulangi kesalahan yang sama dan lebih menjadi-jadi. Bahkan, mana tadi tuh? Apa? Pak Doni mana? Ini Apa itu? begitu banyak korban masyarakat Indonesia. Ya, Apa di ini? sini goddess hair. Ya, goddess hair Baru intensive scalp treatment. Ini adalah produk yang diproduksi oleh pabriknya. Jadi sekarang dugaan penipuannya lebih besar. Kenapa? Ada Karena lagi. dilakukan oleh pabrik dari tersangka DRL. Setelah Dotif uji lab, di sini ada kandungan yang namanya ascorbic acid. Ternyata di sini tidak pernah ada kandungan ascorbic acid. Artinya apa? Skala penipuannya lebih besar. Ya, dugaannya Dotif lebih besar. Mengarahnya ke pabrik yang dia punya. Dan ini salah satu barang buktinya. Ya, komposisi di dalam sini yang dia klaim tidak ada, tidak terdeteksi. Artinya apa? Saat ini dia sudah melakukan dugaan tindak penipuan yang jauh lebih dahsyat di pabriknya sendiri. Ya, jadi untuk masyarakat, selamatkan uang kalian, lakukan cancel culture, hentikan untuk mempercayai oknum satu ini, berikan dia efek jerah. Ya, itu aja. Oke? Ada pertanyaan? Udah ya? Salah satu juga. Betul, udah. Makan dari kemarin Dotif juga udah, tapi kan kemarin kan sempat gak dikaji, Dotif pending, tapi alhamdulillah sekarang. Makasih juga ya, dan Dotif juga mengucapkan terima kasih juga. Dotif melihat perjuangan dari lawyernya Bang Jeffrey itu luar biasa. Meskipun juga Dotif juga agak jengkel juga ya, tapi ya beliau itu perjuangannya luar biasa. Dotif lihat, congratulations juga udah sampai menemani sampai detik ini ya, congratulations. Oke, yang bikin aku terkejut adalah ada lagi produknya dari DNA salmon, white tomato, sekarang goddess skin apa itulah ya. Dan ya cukup jeli juga dokter detektif. Aku jujur sebagai konsumen ya nggak paham. Aku cuma paham ya contohnya nih body scrub. Ya udah scrub dah. Ini kira-kira ini udah cek BPOM ya. Jadi harusnya sih udah aman dan ini udah sesuai gitu sama ingredientsnya. Ini murah sih. Aku juga nggak expect ini murah banget. Cuma di bawah 20 ribuan teman-teman bisa dapetin body scrub ya. Nah kalau punya Dokter Richard itu kayaknya harusnya agak mahal ya, agak overpriced karena satu dia udah punya nama gitu kan. Terus yang bikin terkejut nggak sesuai sama apa dari isinya guys ya. Guys, akhirnya Dr. Richard Lee ini ditangkap dan diborgol juga guys ya. Jadi ceritanya pada 6 Maret 2026 kemarin, hari Jumat siang, Dr. Richard Lee ini menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya dari jam 1 siang sampai jam 5 sore. Dan akhirnya pas malamnya sekitar jam 21.50, Dr. Richard Lee ini resmi ditahan atau ditangkap di rutan Polda Metro Jaya ya. Nah, penangkapan Richard Lee ini atas laporan Dr. Samira atau Doktif guys ya, atas dugaan kasus pelanggaran undang-undang konsumen. Dan dia juga ditahan karena dia ini dianggap menghambat penyidikan gitu ya, yang dimana Dr. Richard Lee ini sebelumnya 2 kali mangkir dari pemeriksaan tanpa alasan begitu ya, tapi tiba-tiba dia ketahuan live TikTok gitu guys. Nah dalam kasus ini Richard Lee ini dijerat 2 pasal sekaligus guys ya. Yang pertama itu soal Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 itu tentang kesehatan, itu dengan ancaman pidananya maksimal 12 tahun penjara, dan yang keduanya untuk pelanggaran Undang-Undang Nomor
8 tahun 1999 soal perlindungan konsumen dengan jarak pidananya maksimal 5 tahun penjara guys ya. Jadi lumayan ya. Gimana menurut kalian guys dengan kasus Richard Lee ini, dengan penangkapannya ini? Kita sama-sama pantau lah ya. Ini bukan kasus masalah perskincarean aja begitu ya, tapi ini masalah perlindungan konsumen gitu ya, perlindungan masyarakat gitu guys ya. Jadi kita ikut mantau karena kita masyarakat kan gitu ya. Karena yang dikorbankan di sini adalah masyarakat loh. Oke, next. Mak, gue baru dapat kabar Dr. Richard Lee ditahan Polda Metro Jaya atas tuduhan penipuan konsumen yang dilaporkan oleh Doktif. Dan ini laporan sudah berjalan 3 tahun ya. Diduga ini Dr. Richard Lee ini nggak ada izin praktek dokternya. Dan dia punya pabrik kosmetik di mana dia bikin kosmetik, ingredientsnya dan kosmetiknya itu tidak sesuai. Jadi kalau di kemasannya itu ada vitamin E, tetapi kandungan vitamin E di dalam produknya itu nggak ada. Dan itu sangat amat membahayakan penggunanya ya. Dan ini sudah ditegur berkali-kali di pengadilan, tetapi dia tidak gubris. Akhirnya malam ini nih ditangkap Polda Metro Jaya atas tuduhan penipuan konsumen dan tuduhan yang lain-lainnya yang dilaporkan oleh Doktif. Oh iya, gak kerasa ya, udah 3 tahun teman-teman ya. Kayaknya Nikita Mirzani kan dari Nikita Mirzani kan teman-teman. Gimana? 3 tahun atau setahun guys? Atau udah 2 tahun sih? 3 tahun sih, lama banget. Kayaknya gak sampai 3 tahun deh. Ya, inilah kasus Dr. Richard Lee yang sedang berjalan teman-teman, dan tanpa komentar dari sang istri. Gimana menurut opini teman-teman? Silahkan disampaikan di kolom komentar. Ini aja yang bisa aku sampaikan updatean soal kasus Dr. Richard Lee. BTW aku kalau ada kesalahan penyampaian, salah ekspresi, aku minta maaf ya teman-teman, karena semua aku dapat ini datanya dari sosial media. Kalian bisa cari lagi untuk kevalitannya. Mari kita ambil sisi baiknya, kita buang sisi buruknya dari setiap kasus. Sampai jumpa di next video. See you. Jangan lupa klik tombol subscribe. Bye bye guys. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.